Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yuk mari kita baca ayatnya bersama-sama dengan bersuara dan kemudian saya akan masuk pada pembahasannya. 1, 2, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke atas surga, ke dalam surga maksud saya, ya, setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menjanjikan akan mengirimkan satu pribadi, itulah penghibur, itulah Roh Kudus. Cuman saudara, tahukah saudara atau pernah dengarkah saudara bahwa ayat ini diplesetkan oleh saudara-saudara kita yang sedang beribadah pada bulan ini? Ngerti ya kalau saya bilang begitu? Apa yang diplesetkan? Mereka berkata yang Tuhan maksud dengan ayat 16 ini adalah nabinya gitu. Jadi Tuhan akan mengirimkan, memberikan seorang penolong. Garis bawahi kata seorang penolong itu. Nah, dia bilang itulah si Nabi M gitu. Kita pakai singkat-singkat aja ya supaya nggak terlalu vulgar ya. Jadi saudaraku, yang dimaksud dalam ayat ini katanya si Nabi M. Itulah khotbah-khotbah mereka di luar sana. Buat saya mah terserah aja. Cuman lihat dong ayat berikutnya. Ayat berikutnya jelas ini berkata bukan seorang dalam arti satu orang, tapi ini bicara tentang roh, karena dalam ayat 17 itulah roh kebenaran. Siapa tuh roh kebenaran? Roh Kudus. Bahkan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Ia menyertai dan akan diam di dalam kamu. Emang si Nabi M di dalam kita? Kan enggak. Kan enggak ya. Emang dia nyertai kita? Enggak Pak. Dia udah mati tuh abad ke-15. Enggak nyertai kita juga sampai sekarang. Bahkan dikatakan pada ayat 17 bagian akhir saudara, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sementara kalau memang yang dikirim itu si Nabi, ya udah selama dia hidup kita ada bersama dengan dia. Ini manusia maksud saya. Tapi kan dia mati, yatim piatu lagi. Tapi kan janji Tuhan di sini, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kalau gitu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita tarik? Pelajaran apa yang dapat kita tarik? Bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan dan Roh Kudus adalah milik semua anak Tuhan. Setuju ya? Roh Kudus adalah milik semua gereja. Setuju ya? Ya. Cuman masalahnya adalah begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau memang kita setuju dan amin dengan Roh Kudus milik kita semua, milik gereja, milik anak Tuhan. Tapi kenapa kok sekarang pembahasan Roh Kudus masuk pada hal-hal yang berbau sensitif, masuk pada polemik, kadang-kadang gereja antar gereja mempermasalahkan soal Roh Kudus. Saya ambil langsung contohnya aja. Saudaraku, pengertian tentang Roh Kudus buat gereja-gereja seperti kita yang karismatik dengan pengertian Roh Kudus menurut gereja-gereja kita yang Protestan. Pak Pendeta, Protestan kan kita juga Protestan, betul. Tapi maksud saya yang Presbyterian Lutheran, saudara ngerti ya? Gereja Protestan dengan gereja karismatik Injili kadang-kadang nggak matching Pak, pengertian tentang Roh Kudus. Saya beri contoh aja. Saya diundang di sebuah gereja Protestan, gak usah disebut gereja mana. Lalu dalam khotbah saya mengalir bicara tentang Roh Kudus ya, sampai kepada bicara tentang Roh Kudus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, begitu bicara tentang Roh Kudus, reaksi yang terlihat di mata saya adalah khususnya para majelisnya. Tahu majelisnya kan? Biasanya duduk di depan kan? Ya, pakai jas hitam, pakai dasi itu ya. Tahu majelis ya? Manusia jelmaan iblis. Bukan. Majelis. Majelis artinya pekerja gereja, ya, bukan manusia jelmaan iblis. Emang kadang-kadang suka ada juga majelis yang iblis ya, makan uang gereja ya, masih main judi dan lain sebagainya. Tapi itu di Kutub Utara ya, di Cijantung beres semualah. Ya, jadi saudara kasih oleh Tuhan, majelisnya biasanya duduk di depan. Begitu saya ngomong-ngomong tentang Roh Kudus sedikit aja, kelihatan loh wajahnya.
yang kemudian jadi wajah seperti kayak curiga gitu ya. Melihatnya tuh gitu tuh ya. Udah ada apa namanya kerutan gitu di dahinya, di jidatnya gitu. Terus kayaknya menatap saya dengan ujung mata. Ini mau ngomong apa nih pendeta? Awas nih kalau macam-macam. Tiba-tiba ngajarin bahasa roh lagi gitu. Ya. Oke, yuk lanjut kalau gitu saudaraku. Kalau gitu apa sih tadi kesalahannya? Gereja Protestan tidak terlalu terbuka. Gereja Protestan sudah membatasi dan menemboki diri dengan kecurigaan-kecurigaan. Itu kelemahannya. Tetapi buat gereja karismatik Pantekosta juga kelemahannya ada. Dari salahnya di kita juga ada apa? Kita agak sombong rohani. Mentang-mentang kita udah punya Roh Kudus, bisa bahasa roh. Waduh, saudaraku, kadang-kadang kau kita tuh di luar kayaknya kita berasa yang punya sorga sendiri. Berasanya itu saudaraku yang kasih lihat Tuhan, sorga itu milik orang Pantekosta semua. Sehingga di pintu sorga depannya ada tulisan gini, GBI sorga. Atau GPPS cabang sorga. Lalu kemudian orang-orang HKBP kita bilang kalian di neraka semua. Yang pertama, baptisan kalian masih percik. Yang kedua, kalian nggak penuh Roh Kudus dan tidak bisa bahasa roh. Ya yang nggak heran lah orang-orang Protestan sakit hati. Oh jadi kalian pikir orang-orang Pantekosta doang yang masuk sorga. Terus kami ini orang-orang Protestan enggak. Akhirnya saudaraku, itulah sebabnya kenapa akhirnya masing-masing gereja membatasi dan menemboki diri sendiri. Minta maaf Pak. Contoh GKI sekarang tidak mau mengundang pendeta dari GBI. Walaupun GBI masih tercatat menjadi anggota PGI, tapi nggak mau lagi diundang. Dalam sidang khusus, jadi sidang seperti Munaslup, klasis gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, Jabar, GKI Jabar dan Jateng, mereka memutuskan mereka hanya bisa mengundang, kan gini tadinya peraturan mereka, boleh mengundang dan pendeta hamba Tuhan khotbah di gereja GKI alias bertukar mimbar dengan semua gereja di bawah PGI. Karena di dalamnya ada GPDI, di dalam kan GPDI juga kan, GPDI kan dua kaki ini sama GBI, satu kakinya PGI, satu kakinya PGLI. Paham sampai sini? Jadi saudaraku, karena memang peraturannya di bawah PGI, berarti GBI juga harus diundang kan? Ngatonya kecolongan saudara. Diundang, nah dari GBI ngutus pendeta yang nggak punya hikmat. Jadi bayangin nggak, di khotbah di GPIB, di HKBP diobok-obok bicara tentang bahasa roh, tentang baptisan harus selam. Ya selesailah. Makanya akhirnya dalam sidang Munaslup, dalam tanda kutip sidang luar biasanya klasis GKI, mereka menyatakan ditambahin, klausulnya ditambahin. Hanya boleh mengundang pembicara bertukar mimbar dengan gereja di bawah PGI yang seazas, tuh tambahin itu. Nah jadi artinya GBI walaupun ada di bawah, sama-sama di bawah PGI, tapi karena azasnya beda berarti nggak diundang gitu. Karena mereka menemboki diri. Ya benar juga Pak. Habis gimana dong? Kan kecolongan. Kan saya dapat ceritanya tuh dari GKI Panglima Polim. Bayangin aja Pak. Ini pendeta diutus sama GBI. Ngomongin nyala-nyalain kita. Seolah-olah kita orang GKI neraka semua. Gitu. Kan saya tanya. Itu pekerjaan Roh Kudus belum? Bukan. Bukan buat saya enggak. Kalau ada khotbah saudaraku yang enggak membangun. Itu berarti bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu pasti membangun. Pasti membangun. Nggak malah mematikan orang dan menyatakan bahwa nih saya yang benar, kalian salah semua. Itu bukan khotbah Tuhan, itu khotbah hantu. Roh Kudus milik semua gereja, milik hamba Tuhan, milik anak Tuhan. Kalau gitu yang saya mau soroti sekarang tentang sebenarnya apa sih fungsi dari Roh Kudus? Apa gunanya Roh Kudus saudaraku? Karena Tuhan bilang begini kan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah mari kita sekarang bahas apa fungsi atau apa guna Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yuk baca sama-sama Roma pasal 7 ayat 6. Baca dulu dengan bersuara, saya jelaskan. Saya beri judulnya nanti. Jadi nanti apa 5 fungsinya, saya beri judul fungsinya. Tapi setelah lebih dahulu membaca ayatnya. 1, 2 ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara perhatikan baik-baik, garis bawahi. Garis bawah saya adalah pada kalimat begini.
Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Ya, bukan menurut kita, tapi menurut roh. Dibandingkan dengan apa? Bukan dalam keadaan lama. Saudara lihat ada dua keadaan sekarang. Tadinya lama, sekarang jadi, berarti terjadi apa? Perubahan. Kalau gitu mari sekarang catat saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Apa fungsi Roh Kudus? Yang pertama, fungsi Roh Kudus adalah fungsi reformis. Apa artinya reformis? Fungsi Roh Kudus adalah fungsi merubah. Dari kata dasar re dan form. Re artinya pengulangan, form artinya bentuk. Jadi Roh Kudus saudara punya fungsi merubah orang. Apa yang dirubah? Perhatikan kalimat ini. Nah, udah digaris bawahi. Tadinya kita melayani menurut huruf hukum Taurat. Jadi tadinya pelayanan kita kaku, pelayanan kita nggak fleksibel, ya. Pemain musik terlambat sedikit langsung dilarang naik gitu-gitu kan. Ada tuh yang masih ada gereja yang masih menurut huruf hukum Taurat. Ya. Tetapi sekarang mereka melayani dalam keadaan yang baru. Berarti saudaraku apa sih aplikasinya? Perhatikan baik-baik pelajarannya. Aplikasinya itu artinya pelajaran buat kita. Saudara sudah penuh Roh Kudus? Apa buktinya sudah punya Roh Kudus? Saudara bilang gini, Pak saya udah penuh Roh Kudus loh Pak Pendeta. Buktinya apa? Buktinya saya bisa bahasa roh. Fine, kalau gitu dengar baik-baik sahabat. Buat saya orang penuh Roh Kudus buktinya cuma satu. Ada perubahan dalam hidupnya. Jadi minta tolong dan minta maaf. Saudaraku bilang penuh Roh Kudus 10 tahun. Sudah bisa bahasa roh. Tapi kalau hidupmu gak berubah, buat saya selesai. Contoh Bu. Saya kenal ibu 10 tahun yang lalu, mulutmu jahat. Suka ngomongin orang, bukan gosip Bu, bukan gosip. Tapi suka ngomongin orang, wah kalau gosip nomor 3 tuh. Apalagi dimakan. Ngomongin orang tuh gini, saudara kucul-kucul masuk gereja duduk. Terus sambil lihat-lihat kan, kebaktian belum mulai. Lalu lihat-lihat terus gini. Ih itu ibu ada yang pakai baju kembang, norak gitu. Tuh gitu, mulutnya jahat gitu. Terus begitu ngeliat lagi gitu. Ih itu ibu sasakannya tinggi amat. Ih kayak orang kaya aja. Orang datang naik Gojek juga gitu. Padahal dia gak ada persoalan. Kenal juga enggak. Tapi mulutnya ngomongin gitu loh. Terus ngeliat-liat lagi. Ih anak muda kayak tante-tante. Udah lipstiknya tebel. Ya abis itu orang juga pakai lipstik sampai ke deket hidung. Ya. Terus ngeliat lagi gitu kan. Terus ngeliatin lagi ada perempuan. Pokoknya rata-rata perempuan ngomongin perempuan. Kenapa? Karena berasa dirinya kompetitor. Tapi kalau udah ngomongin laki udah beda gini. Caem tuh gitu. Boleh tuh kayaknya jidat nong-nong gitu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan minta maaf ya. 10 tahun yang lalu saya kenal ibu begitu. Sekarang 2016 ketemu lagi. Ternyata ibu masih bilang gini. Ih Pak Pendeta lihat deh ibu-ibu itu. Yang itu norak banget ya. Masa bajunya orange celananya ungu. Orang apa busway katanya gitu. Buat saya sederhana saudaraku. 10 tahun lalu saya kenal kau jahat dengan mulut. 10 tahun kemudian sekarang masih gitu. Jangan ngomong sama saya deh. Tentang Roh Kudus. Karena orang punya Roh Kudus pasti ada perubahan. Perubahan tentu yang baik. Bapak dulu jahat Pak. Tiap kali ketemu orang bawaannya mau emosi berantem aja. Ada orang lihat saudara lah jalan lewat sekelompok anak orang-orang lagi duduk pinggir jalan sambil ngeliatin kita kan. Bukannya kita yang lewat permisi malah kita gini. Apa lo lihat-lihat? Gue belah lo. Di mata dia semua orang duren. Ya kan mau dibelah semua. Ya kan? Tapi itu 5 tahun lalu. Sekarang 2016 saya ketemu. Bapak ini udah bilang begini. Diliatin orang juga cuman senyum. Jadi lebih sabar. Kalau ada yang berantem malah dia yang pisahin. Baru dong kita tanya. Pak setahu saya tahu banget Bapak 5 tahun yang lalu tuh. Wong kucing lewat aja ngeliatin saudara timpuk. Emosi tinggi. Sekarang kenapa bisa jadi sabar? Ya Tuhan merubah saya Pak. Setuju, itu artinya kau sudah dirubah oleh Roh Kudus. Amin ya. Fungsi yang kedua. Mari buka saudaraku Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat terkenal nih. Ini ayat yang terkenal. Kisah 1 ayat 8. Ya baca sama-sama. 1, 2 ya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria. Ya, garis bawahnya adalah pada kalimat berikut. Kalau kita sudah terima Roh Kudus, berarti kita terima kuasa. Maka kita akan jadi apa? Saksi. Kalau gitu saudara garis bawahi kata saksiku. Berarti fungsi Roh Kudus yang kedua adalah fungsi evangelis atau evangelis. Berasal dari kata dasar evangelion. Bahasa Yunaninya evangelion. Apa arti dari evangelion? Good news, kabar baik. Berarti saudaraku yang kasih oleh Tuhan, semakin mengkonfirmasi perubahan fungsi Roh Kudus yang pertama, itulah merubah. Maka fungsi yang kedua adalah fungsi dari evangelis. Apa artinya? Bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, engkau pasti terbakar. Kalau bahasa Bataknya on fire. On fire itu bahasa Batak. Batak Simalungun. Istri saya orang Simalungun, saudara ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, on fire alias berapi-api untuk apa? Memberitakan selalu kabar baik. Soalnya ada anak-anak kan, sini saya lihat ada wajah-wajah anak-anak yang masih kuliah, sekolah. Ketika kau di kelas, ketika kau di kelas jangan ngobrol, belajar baik-baik. Tapi kalau udah lagi istirahat, ceritalah kebaikan Tuhan sama teman-temanmu. Ibu, engkau punya arisan di komplek, atau arisan di kantor suami, atau apapun juga, atau kumpulan Dharma Wanita, ya, Dharma Pertiwi, ya, apakah, saudaraku, jangan sampai tidak. Hendaknya engkau pernah menceritakan kebaikan Tuhan. Saya suka diundang untuk mengajar tentang cara penginjilan kaum awam. Maka salah satu metodenya adalah ketika kita sedang menginjil kaum awam, Pak, Bu, yang pertama mungkin nama Yesus harus kita simpen dulu, nggak apa-apa. Mungkin nama Yesus harus kita ganti dengan nama universal, Tuhan. Tadi malam tahu nggak, gue pulang hujan deras. Waduh, itu yang namanya hujan deras, jalanan licin. Aku aja udah berapa kali udah goyang-goyang. Tapi akhirnya Roh Kudus bilang begini. Aku bilang nih, Tuhan dalam hatiku bilang gini, udah stop aja dulu. Dan aku stop. Betul juga, begitu aku stop apa yang terjadi? Ternyata ada 2 motor di belakangku, tabrakan di depan. Andaikan tadinya aku terus, aku yang ditabrak gitu. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Ih, syukur alhamdulillah dong. Iya, puji Tuhan. Paling enggak dia pernah dengar kabar baik bahwa Tuhanmu pernah menyelamatkan nyawamu. Amin enggak? Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayo jadi saksi Tuhan. Buat saya jangan ngomong lah engkau bahasa roh. Ngobrol aja bahasa roh, bayangin enggak? Iya. Engkau pergi ke pasar induk Kramat Jati, beli sayur aja pakai bahasa roh. Bang, terong, rabasakan nayara labara sikit abayara lakira laba. Tukang terong bingung-bingung. Tukang terong kan orang Betawi ya. Maksudnya ya, gitu. Terong, timun, kangkung, rabasan nayara labara sikit kekabayara lalala. Bingung kan tuh. Si empok bininya tukang sayur nyolek-nyolek. Dia kata apa be? Kagak tahu juga, kagak ngerti nih orang ini. Maaf, nyonya sehat gitu. Rabasikin nama yara labara ikan labasan. Robekan labayara san makan yara labasan. Akhirnya dia lagi, udah ya Nyak, kita kasih aja, kita beri ya Mak, gitu kan. Dia ngambil kresek, masukin terong 2, timun 2, kangkung siket. Dia kasih sambil ngomong gini, cepet sembuh ya Nyak, gitu. Dia pikir habis lepas dari rumah sakit Polri. Saya minta maaf dan mohon bersaksi. Saya orang bahasa roh loh. Saya diberi karunia bahasa roh oleh Tuhan 2. Glosolalia dan sonolalia. Tahun 89. Jadi saya sedang tidak menghina bahasa roh. Tapi justru karena saya dalam tanda kutip 89 sampai sekarang kan berarti sudah 27 tahun saya berbahasa roh. Cukup senior lah dalam soal-soal Roh Kudus dalam tanda kutip. Saya nggak terima kalau sekarang bahasa roh tuh jadi murahan. Malah ada undangan KKR diajarin bahasa roh. Setahu saya les bahasa Inggris, Mandarin, ini les bahasa roh lu.
Anda rindu bahasa roh tapi belum bisa, datanglah kami ajarin. Les gratis untuk kalangan sendiri. Saya bingung diajarinnya gimana. Ternyata saya datang-datang nyolong pengen tahu cara diajarin, bener-bener diajarin. Ayo Pak ikutin, kata pertama adalah kuraba-raba gitu. Iya. Kan gitu ya, kuraba-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Ya Pak, coba dulu. Kuraba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Oke, Pak, supaya makin meyakinkan lebih cepat Pak. Ya kalau kuraba-raba-raba nggak enak kan? Yang enak kan kuraba-raba-raba-raba-raba-raba-raba gitu kan? Oke, udah bisa Pak, top, mantap. Yuk sekarang intonasinya Pak, lebih meyakinkan lagi, intonasi naik turun, jangan datar. Kuraba-raba nggak enak. Kuraba-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 raba. Gitu kan? Lah iya kan? Ini pasti ada yang begitu tuh. Udah kayak ambulan gitu. Gitu. Udah Pak gitu kan. Udah bisa Pak. Udah kuraba-raba udah hafal. Oke. Pak yang lain masa raba-raba mulu. Oke. Vocab tuh vocabulary ya. Kosakata kedua. Ayo Pak. Sandal lama. Gini hari udah pakai sepatu, Bro. Lu masih sandal aja. Sandal lama gitu kan. Udah bisa, ya cepet bisanya lah. Ya terus kita diapain nih? Ya sekarang sambung. Kuraba-raba sandal lama, ngapain ngeraba-raba sandal? Mendingan ngeraba-raba bini kita. Iya kan? Ngeraba sandal lama lagi. Minggu depan datang lagi ya, saya ajarin kata yang lain. Ya. Zaman sekarang minta maaf saudara ya, kan bahasa roh kan bukan saya bilang itu salah. Tapi kan jangan jadi latah, itu aja maksud saya. Bahasa roh biar gampang jadi ajis gagap. Kan gitu tuh. Sebelah kirinya nyaut. Disambung. Bukan? Kan disambung jadi haram. Tuhan dari sorga terima. Tuhan bilang, nei, haram. Di Kelapa Gading persekutuan ibu-ibu. Bahasa rohnya kayak tinatun. Papa bolo, mama bolo. Saya mau khotbah begitu sampai mimbar, blank, tahu nggak? Saya pikir saya udah nggak. Kenapa? Karena saya nahan geli. Saya kan, mereka bahasa roh kan mau firman. Jadi saya dengerinnya sambil merem aja gitu kan. Bolo. Saya jadi ingetin Natun kan. Yang malah ada salahnya saya merem. Begitu saya merem yang kebayang saudara mereka semua bahasa roh, palanya juga keputer. Pala bolo. Saudara tanya sama saya, tapi sah kan Pak Pendeta kalau Roh Kudus yang suruh? Kalau Roh Kudus yang suruh mau bolo, mau laba-laba, mau apa kayak terserah aja kok. Cuman maksud saya pelajari sungguh-sungguh apa perbedaan antara glosolalia dan sonolalia. Glosolalia adalah bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Kau nggak usah teriak-teriak, wong itu bahasa buat bangun dirimu kok. Terus kau teriak-teriak pakai mic kenceng-kenceng. Orang malah keganggu sebab orang sedang bahasa lidah untuk bangun dia. Kau timpalin dengan bahasamu, ya orang keganggu. Yang kau boleh keras-keras adalah sonolalia, karena itu artinya bahasa roh yang dapat ditafsirkan alias nubuat gitu. Makanya Pak, saya kasih PR hari ini. Untuk lebih jelasnya perhatiin ayatnya. Jadi kita jangan hidup dari sekedar khotbah pendeta. Kata pendeta ini begini, enggak, buat saya gini. Bacalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Nih, saya kasih tips, saya kasih PR malam ini. Baca 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 sequelnya. Jadi 1 Korintus 12 lompat ke 1 Korintus 14. Itu sambungannya. Jadi waktu Paulus nulis surat kepada Korintus dalam 1 Korintus 12, lalu dia tulis dalam surat yang pertama dalam pasal 12 dia cerita tentang karunia Roh Kudus. Dia selesai. Baru dia lanjut lagi tulisannya karena masih ada jemaat Korintus yang belum ngerti, ditanya lagi. Dia jawab pada pasal 14. Pertanyaannya sekarang gini, kalau pasal 12 dia belum selesai tulis surat, ditulisinnya pasal berapa?
13. Tapi kenapa kok dia lompat ke pasal 14? Karena kalau kita lihat 1 Korintus 13 bicara tentang apa? Satu kata, kasih. Kasih itu, kalau orang bisa berbahasa lidah, bisa berkata, tapi tanpa kasih ya seperti canang. Saudara tahu nggak maksudnya apa? Dengar baik-baik. 1 Korintus 12 di kiri bicara tentang karunia roh. Saudaraku, dia boleh orang yang punya karunia. 9 karunia Roh Kudus dia punya semua. Fine, nggak apa-apa. Di paling kanan ada 1 Korintus 14, paham? Di tengah-tengah ada 1 Korintus 13, bicara tentang apa? Kasih. Kalau gitu tahu nggak sih intinya? Kau boleh hebat karuniamu, hebat khotbah, hamba Tuhan terkenal, seluruh dunia tahu. Tapi yang penting jantungnya harus kasih. Makanya ayat 1-3 Tuhan bilang gini, kau boleh A, kau boleh B, kau boleh. Tapi tanpa kasih sebenarnya tidak ada gunanya. Itu sebenarnya pelajaran Korintus tuh. Makanya saya nggak terlalu, saya saudaraku selalu ngelus dada dan tidak terlalu setuju dengan pendeta yang menyombongkan dirinya. Oh, saya udah pergi ke mancanegara, saya diangkat oleh sidang Dewan Gereja Dunia bos menjadi seorang chairman. So what gitu loh. Kalau kau nggak punya kasih, jangan ngomong kau seperti canang yang gemerincing. Cuman kedengaran bunyi tapi nggak punya makna apa-apa. Karena inti dari pelayanan kita adalah kasih. Amin saudara. Ya, jadi saudara siap jadi saksi Tuhan ya. Fungsi evangelis. Fungsi yang ketiga adalah fungsi 1 Korintus 12. Nah, yuk, cepat. Waktu saya tinggal 10 menit lagi. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Nanti baca lengkapnya di rumah ya saudara ya. Ya, ayat 1 Korintus 12 sequelnya pasal 14. Ya. Yuk baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 4-7. 4-7. Yuk baca 1-2 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, boleh lihat ayat 4 sekali lagi. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Kalau gitu apa fungsi Roh Kudus yang ketiga? Saya beri judul fungsi karismatis. Fungsi karismatis. Karismatis berasal dari kata karisma. Apa artinya karisma? Karunia. Berarti fungsi Roh Kudus yang ketiga adalah fungsi karunia-karunia. Jadi dengar baik-baik saudara. Ketika engkau datang sebuah kebaktian KKR, mau di Senayan yang datangnya puluhan ribu, ratusan ribu, maupun di gereja kita yang datang cuma berapa ratus orang. Ketika terjadi keajaiban, habis penyampaian firman altar call, suruh maju ke depan, yang sakit bawa ke depan. Saudaraku, terjadi keajaiban. Bayangin orang lumpuh didoakan bisa melihat, dan orang buta. Ada yang gini loh, amin, amin. Dan orang yang buta bisa berjalan. Ya enggak. Ini masih ada yang nggak ngerti loh. Masih ada yang gini. Emang amin dong, berarti mujizat. Itu kan saya juga setuju loh. Orang buta bisa berjalan dan orang lumpuh bisa melihat. Ya kan? Datang dia ke depan, matanya masih buta, datangnya meraba-raba. Didoakan sama pendeta, Pak Gembala sekalipun. Begitu saudaraku didoain, matanya celik. Dia pulang saudaraku sudah bisa melihat. Pasti semua tepuk tangan mujizat nyata. Dia datang saudaraku pakai kursi roda. Didoakan sama pendeta, didoakan sama Pak Gembala. Didoakan otot-otot kakinya kuat, persendian dan lututnya pun menjadi kuat. Dia berdiri, mulai jalan pelan. Pulangnya kursi roda, dia gendong. Saudara bilang akhirnya, nih dengar. Pulang kau naik angkot, pulang di mobil, atau besok di kantor, kau bilangnya gini. Bilangnya gimana? Apakah jadi gini? Tadi malam hebat loh pendeta ini. Itu loh pendeta dari India. Dahsyat, orang sakit sembuh. Selama ini KKR yang doain tuh cuma pendeta Andi segala macam. Ya malah parah disedoain. Ini emang pendeta-pendeta India emang hebat-hebat mereka. Oh, raja kesembuhan semua. Saya mau kasih tahu dan kritik saudara, kau salah. Yang nyembuhin bukan pendeta. Betul? Siapa yang nyembuhin? Roh Kudus. Dah gitu aja. Berarti saudaraku, engkau kagum sama pendeta, boleh. Kagum boleh, kau sayang sama, malah makanya kami pendeta-pendeta tolong disayangi Pak. Tolong sayangi kami. Kami itu berjuang buat jemaat.
Saya pelayanan hari ini 3 tempat saudara. Tadi pagi di Bogor. Lalu kemudian kami pelayanan saudaraku di MMC, Rumah Sakit MMC. Dan sekarang lagi satu lagi di sini. Hidup mati kita tuh buat jemaat. Sayangi kami. Gak perlu kasih uang. Gak usah juga kasih sate ayam. Iya gak perlu. Tapi kalau ada syukur gitu. Ya, amin saudara. Gembala saudara nggak bakal minta-minta uang lah. Tolong kami saudara, nih listrik kita harus bayar nih. Tolong dong, bantu dong jemaat. Gimana kek gitu, kesadarannya nggak ada deh. Enggak. Saudaraku biar kami yang nelen. Pak minta maaf, gereja saya di Gandaria City. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kemarin kami diaudit sama auditor. Minusnya 4,5 M. Pak, kemuliaan hanya buat Tuhan. Siapa yang nombok? Seorang gembala mati hidupnya buat jemaat. Jemaat kami ada beberapa orang kaya, nggak peduli. Datangnya cuma mau datang aja, pokoknya nikmatin firman. Ngasih persembahan paling tinggi-tinggi cepet, padahal asetnya miliar. Nggak apa-apa. Kalau gitu saudara nutupin 4,5 M kami selama 4 tahun ada di Ganjit siapa? Pak, kemuliaan buat Tuhan, mati hidup saya buat gereja. Ku pelayanan, nih dengar baik-baik Pak. Habis ini andaikan aku dikasih persembahan kasih amplop, itu tak ku makan sama istriku, masuk gereja 100%. Terus Bapak perlu bayar kuliah anak lah, anak saya lagi skripsi lagi sekarang. Bapak lagi perlu buat makan, minum segala macam. Percayalah, saya cuma diajarin Tuhan satu kata pada waktu satu perenungan satu malam. Tuhan bilang gini, hambaku urusin rumahku, maka aku ngurusin rumahmu. Gitu. Makanya saudaraku, yuk kita rame-rame urusin rumah Tuhan, nanti Tuhan urusin rumahmu. Kalau kau hanya konsen ngurusin rumah tanggamu aja, ini gimana nih nanti anak mau kuliah, aduh mau ngasih gereja sih, tapi nanti anak uang pangkal mau masuk SMP, saudara mikirin rumah tanggamu ya sudah, kata Tuhan kan lu udah pikirin, berarti saya nggak perlu pikirin kata Tuhan. Tapi nggak gitu juga sih, Tuhan orang surga sih. Kalau Tuhan orang Batak tuh baru gitu. Oh jadi gitu kau mikirin, oke sana, gitu. Itu Tuhan orang Cijantung tuh gitu. Bagus Tuhan orang surga, ya. Jadi kau egois pun Tuhan masih kasih. Tapi gini aja yuk kita sepakati, urusin nih rumah Tuhan, nanti Tuhan urusin rumahmu. Amin saudara. Jadi buat saya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayo fungsi yang ketiga adalah fungsi karismatis. Nggak perlu dipuji, saudaraku maksud saya gini, kami nggak perlu disanjung-sanjung, dijadikan idolamu. Saudara cetak baju, terus wajah kami para pendeta di dadamu gitu. Nggak usah, itu lebay saudara. Cukup ingat kami dalam doamu. Kalau ketemu di jalanan tolong sapa kami. Hai Pak Pendeta, apa kabar? Udah Tuhan berkati ya, nggak usah basa-basi, udah shalom, saya duluan ya, oke bye bye, udah selesai. Saya pernah doain orang sakit parah Pak, mau mati, sembuh, kanker stadium 4 terminal. Tapi saya juga pernah doain orang yang cuma batuk pilek. Siang saya doa, sore mati. Pernah. Jadi persoalan saya begini, soal kita doain orang, nih orang mau sembuh, nih orang mau sakit, nih orang mau mati. Putusannya pada siapa? Pada Tuhan, bukan pada saya. Bukan. Kecuali gitu setiap saya doain, saya cekek. Nah itu benar saya tuh urusannya. Dalam nama Yesus. Ya itu baru. Selesai sudah. Begitu keluarganya lah, aku mati Pak Pendeta. Tuhan berkehendak ibu. Ini cekek. Fungsi yang keempat. Yuk ayat 11-12 ya. 11-12 ya. Yuk baca dulu cepetan. Saya mau baca sama-sama. 1-2 ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah, ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar. Ya, saudaraku, kalau gitu apa fungsi dari Roh Kudus yang keempat? Garis bawahi kata demikian. Sebab pada saat itu Roh Kudus akan, berarti fungsi Roh Kudus adalah fungsi pedagogis. Pedagogik. Apa artinya pedagogik? Mengajar. Ya, saudara. Fungsi Roh Kudus yang keempat saya catat adalah fungsi pedagogik atau pedagogis. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus punya fungsi mengajar. Pak, mengajar dalam hal apa? Dalam hal apapun. Contoh, Bu, engkau sedang mengelola rumah tanggamu, ekonomimu sedang pas-pasan. Contoh, penghasilan keluarga, suami kerja, ibu juga tambah-tambah jualan di rumah, setelah dikumpulin dapatnya cuma 3 juta sebulan. Tapi overhead atau kebutuhan hidup satu keluarga, buat bayar kontrakan, listrik sebulan, masak tiap hari, ongkos anak,
bla 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 bla. Saudaraku perlu 4 juta. Saudara bilang gini, ya Tuhan, kebutuhan hidup kami 4 juta, tapi penghasilan 3 juta. Bu, jangan panik, tanya Roh Kudus. Biar Roh Kudus nanti ajar bagaimana mengelola 3 juta, sehingga bisa cukup buat 4 juta. Dibandingin ibu dengan hanya nanya Roh Kudus, pintas saja, udah pinjem tetangga sebelah, lalu Bu Joko ada termos es gitu kan. Saudara tuh pinjem kiri, pinjem kanan, gali lobang, tutup lobang, nggak selesai Pak. Kira-kira kalau kasus kayak gitu gimana ya Pak Pendeta? Ya kan tanya Roh Kudus. Roh Kudus bisa bilang begini, 3 juta kau alokasikan dulu 300 buat apa? Perpuluhan gitu kan. Karena tuh Pak, saya mengerti betul loh kalau ada gereja yang tidak memberlakukan perpuluhan. Nggak apa-apa kok. Cuman izinkan saya juga untuk terus bilang begini, bahwa buat saya prinsip, karena saya pengajar perpuluhan, bukan untuk cari uang. Tapi setelah saya pelajari saudaraku, bahwa perpuluhan itu memang harus terlaku sampai sekarang, karena itulah mekanisme yang Tuhan buat untuk kehidupan jemaat dan gereja. Take and give. Saudara terima memberi, saudara juga nanti memberi diterima. Ini dengar baik-baik. Kata Tuhan beri perpuluhan supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Makanan apa? 2 jenis makanan. Yang pertama, makanan secara jasmani buat siapa? Buat kami hamba Tuhan full time. Dengar baik-baik Pak. Saya kasih contoh, kita pendeta yang orang Lewi beneran. Kami gak punya tanah garapan, pabrik, warung, jualan, gak pernah punya Pak. Mati hidup kami buat gereja, belajar Alkitab, nyiapin khotbah, jam 2 dapat telepon, Pak cepet datang ke rumah sakit di jantung, bapak saya lagi kritis, kami harus berangkat. Nggak, kita bilang begini, bisa nggak tunggu jam 6 nanti matinya? Nggak bisa. Bayangkan kalau saya sebagai pendeta gembala sidang masih punya pekerjaan jadi karyawan Astra umpamanya. Jam 6 saya harus berangkat ke Jepang. Lalu jemaat saya jam 3 pagi kritis. Kan saya pasti akan bilang, aduh minta maaf ya Bu, saya nggak bisa karena saya harus jalan ke airport sekarang. Jam 6 saya harus pergi ke Jepang. Kalau gitu mendingan Bapak berhenti aja jadi pendeta. Mendingan jadi karyawan Astra 100%. Karena setiap kali kami keluarga ada kesusahan, Bapak nggak bisa datang. Itulah makanya kenapa Tuhan bikin mekanisme orang Lewi nggak punya tanah garapan. Khusus melayani rumah Tuhan. Nah kalau gitu kita nggak punya toko, nggak punya warung, nggak punya kerja, nggak karyawan. Terus hidupnya dari mana? Jemaat dong kasih makan kita. Mekanisme gembala dengan domba kan begini. Domba kita bawa ke air yang tenang, ke rumput hijau makan. Tapi domba juga kasih makan. Lewat apa? Lewat susunya, lewat dagingnya, lewat bulunya, jadi wol. Kan gitu kayak mekanismenya kan ada take and give. Nah makanan yang kedua yang Tuhan maksud adalah makanan secara rohani. Ini dengerin, saudara pikir apa kami, apa Pendeta Albert, kita semua khotbah main jeleng-jelengan aja gitu. Yang Tuhan hari ini khotbah apa ya? Oh ini, oke ini, nggak gitu kan. Kan kita siapin seminggu sebelumnya. Malah saudara nggak pernah tahu kan. Saya belajar S3 saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dari S1 sampai S3. Berjuang. Bikin disertasi penyelidikan, disertasi doktor saya tentang Israel, tinggal di Timur Tengah, dia dikejar-kejar di Libanon, dikejar-kejar sama kaum teroris, lalinya ke Suriah, waktu itu belum ada ISIS. Lalu kemudian ke Jordan, tunggal di Turki, mulai dari Istanbul ke Bursa, lalu ke Laodikia, naik ke atas sampai akhirnya ke Nisea. Penyelidikan tentang tentang pengakuan iman rasuli. Lalu terbang saudaraku, lalu naik bot saudaraku ke Patmos. Di Patmos tinggal berapa minggu, pulang ke Yunani, terbang lagi ke Mesir. Kan saudara kan sekarang tinggal enak aja nikmatin khotbah-khotbah kami kan. Saudara nggak tahu perjuangan kami kan? Bagaimana kami mati hidup dulu naik pesawat, bagaimana naik perahu nyebrang dari satu pulau ke pulau lain udah disikat sama ombak besar, kekurangan uang, nggak punya uang, nggak bisa makan, akhirnya cuma bisa datang lihat-lihat aja gitu mana masjid yang ada ini. Ya, saya di Turki saudara makan dari masjid orang, kehabisan uang, makannya cuma takjil, nggak makannya gini, ada kurma ya. Oke, makan kurma, udah yang penting udah. Sekarang saudara tinggal nikmatin aja kan, khotbahnya gini ya, begini ya, gitu. Kan saudara nggak tahu gimana hidup mati kami dulu, sampai bisa jadi begini. Kalau gitu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, akhirnya kau bisa dapat makan enak dari Pak Albert. Saudaraku dapat khotbah-khotbah enak dari hamba-hamba Tuhan. Itulah makanan rohani. Berarti supaya ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan bicara tentang 2 aspek. Satu, makanan buat kami. Pak, saya punya anak 5 Pak. Semuanya harus sekolah. Emang kalian pikir kami anak pendeta sekolah gratis di bangsa ini? No way.
3 anak kami kuliah di UI, paling besar. 1 di BPK Penabur. Bayangin, BPK Penabur punya Kristen. Saya masuk dengan begini, saya pendeta, tetap bayar bro. Oh gitu, kirain saya pendeta, anak pendeta sekolah di sekolah Kristen. Oh kalau gitu tenang aja Pak, kami didik sampai lulus free gitu. Enggak, tetap bayar bro gitu. Nggak ada beda sama yang lain, kagak gitu. Nah, terus kami hidup dari mana? Makanya jemaat saya mau bilang, perpuluhan itu masih mekanisme yang berlaku. Lagi pula, nanti ya kapan detailnya kan kapan. Lagi pula perpuluhan bukan Taurat. Karena dia dimulai 370 tahun sebelum Taurat. Pertama kali perpuluhan diberi oleh Abraham, bapak orang beriman, kepada Melkisedek. Dan itulah yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi bukan perpuluhan dalam Taurat. Kalau dalam Taurat sudah selesai, sudah. Ketika Yesus mati bangkit, sudah selesai. Karena kata Tuhan, semua hukum Taurat, 613 hukum Taurat hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes. Selebihnya udah gak berlaku lagi. Jadi makanya kenapa kita sekarang gak perlu disunat. Kenapa sekarang kita nggak perlu puasa? Kenapa perempuan kalau sedang haid? Mestinya kalau dalam Taurat, kalau sedang haid nggak boleh masuk gereja. Jadi yang lagi pada haid keluar semua. Tapi puji Tuhan saudara, haid nggak haid datang. Betul? Perempuan nggak boleh naik mimbar. Mimpin pujian jadi singers boro-boro nggak boleh. Kau harus duduk, semua harus pakai kerudung. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Sekarang boro-boro kerudung. Rambutmu udah rontok pun kelihatan dari sini. Tapi nggak apa-apa Pak. Karena semua sudah tergenapi. Karena Taurat hanya berlaku sampai zaman masa Yohanes. Oke, untuk penutup. Efesus pasalnya yang keberapa ya Bun? Kedua, Efesus pasal 2. Ya, baca sama-sama. 1, 2 ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau gitu saudaraku, apa sih artinya, apakah fungsi Roh Kudus yang kelima yang terakhir? Saya mencatat menjadi fungsi organis. Apa maksudnya organis? Tolong perhatikan baik-baik ayat 21. Ayat 21. Di dalam dia apa? Di dalam dia apa? Tumbuh. Saudara tahu apa artinya tumbuh? Di dalam setiap kata tumbuh atau pertumbuhan adalah bukti dari sebuah kehidupan. Kalau gitu fungsi organis itu artinya apa? Diambil dari kata dasar organism alias makhluk hidup. Berarti gini maksudnya saudaraku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, institusi lembaga yang dipenuhi Roh Kudus pasti tumbuh. Amin. Apa yang tumbuh? Rohaninya tumbuh, ekonominya tumbuh, gerejanya juga tumbuh. Nggak cuman gitu aja. Ingat, teori Tuhan bukan teori bonsai. Betul? Teori Tuhan adalah bertumbuh. Bertumbuh sampai semaksimal yang kau bisa. Tidak usah juga punya cita-cita jadi menara-menara Eiffel, menjadi Burj Khalifa seperti yang ada di Dubai. Nggak perlu. Kalau memang kau cuma bisa 3 tingkat ya sudah. Tapi penting itu maksimal. Tapi mari kita lihat, tidak akan pernah jadi 3 tingkat kalau tidak dimulai dari 1 tingkat. Berarti saudaraku, bukti bahwa orang bisa hidup adalah bertumbuh. Pertanyaan saya, saudara sudah penuh Roh Kudus? Sudah bertumbuh belum? Rohaninya, ayat hafalannya. Dulu boro-boro baca Alkitab, tapi sekarang sudah rajin baca Alkitab. Dulu boro-boro ngafal ayat Alkitab, tapi sekarang sudah punya 10 ayat Alkitab yang sudah dihafal. Kan gitu, itu namanya bertumbuh. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayo hidup dipenuhi Roh Kudus itu penting. Jadi biarlah hidup ini tidak kosong, diisi oleh Yesus. Dan untuk membuat hidup jadi berwarna adalah tugas Roh Kudus. Dan fungsi Roh Kudus sudah kita pelajari. Dan dengan demikian kita akan jadi saksi Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.